akhlaq. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al-mubarakah nastati wa nastamir dirasatana fi falsafatil islamiyah. Naam. Hadhihi hissah yakni hadhihi hissah al-ashirah takriban. Naam ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, State Surajul Falah, Bogor. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to our subject in Islamic philosophy. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagian dari cabang ya dalam filsafat, yaitu etika dan saya yakin Ibu dan Bapak sekalian pernah mendengar nih ya istilah ya etika juga. Kenapa ini penting? Ya, kenapa? Karena dalam kajian filsafat itu adalah bagaimana sebenarnya mencari sebuah kebenaran, ya, cara untuk mencapai sebuah kebenaran, ataupun juga dalam konteks ini kebenaran itu adalah sebuah keindahan, ya. Bagaimana sih sebenarnya sebuah keindahan, sebuah kebaikan itu dilihat dalam perspektif Islam, ya. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan ya topik kita hari ini adalah etika dan estetika dalam Islam. Ya, kita pahami bersama bahwa Islam itu menekankan keseimbangan etika dan juga estetika dalam kehidupan kita. Ya, yang cukup masyhur yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tin tadi ya yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ya, kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ya fi ahsani taqwim ya, dengan sebaik-baik penciptaan ya. Ahsani taqwim itu adalah the great proportion, artinya bahwa struktur ya jism, struktur dari jasad manusia itu adalah proporsi agung ya, di mana ya ada kaki dua di bawah, ada rambut di atas, ada tangan di kiri dan kanan, ada hidung ya, ada telinga, ada muka gitu ya. Itu adalah satu keindahan yang puncak dari sebuah penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya dikatakan fi ahsani taqwim. Nah, ketika bicara tentang ahsani taqwim ya tentu saja kita juga bicara tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Ya dengan sempurna. Ya dengan sempurna ya, kemudian juga dengan adanya keseimbangan ya, kemudian juga estetika serta juga apa? Etika. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang dua istilah, yang pertama adalah etika, kedua adalah itu fokus pada nilai-nilai moral dan kebenaran. Ya, jadi etika itu ya dekat maknanya dengan adab ya, dengan akhlak. Artinya nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai agama yang dalam bahasa umumnya itu adalah moral ya, dan juga kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk apa? Utammima ya, untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik ya. Bagaimana etika yang baik, etika bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur ya, semuanya itu telah ada aturannya. Nah, itu adalah etika. Nah, nanti apa bedanya dengan hukum? Ya, kalau hukum biasanya itu adalah benar atau salah ya, atau halal, haram, makruh, mubah gitu ya, sunnah. Ya, sementara etika, akhlak atau adab itu terkait dengan sesuatu itu baik atau tidak baik ya, sesuatu itu agung, sesuatu itu memang bagus gitu ya, atau yang lainnya itu tidak bagus ya. Menghormati orang tua, wala taqul lahuma uffin ya, itu adalah sebuah etika ya, sebuah moral ya, sebuah adab ya, akhlak kita sebagai anak kepada orang tua. Demikian juga misalnya
la yu'minu ahadukum, ya tidak sempurna iman kita ya kalau kita tidak itu apa? Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu kita. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga kita. Ya, itu adalah bagian dari etika. Jadi kalau etika itu fokus kepada nilai moral ya dan kebenaran. Sementara estetika itu menekankan kepada sebuah keindahan ya, kemudian juga harmoni dan juga apresiasi terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya ketika kita melihat misalnya pelangi misalnya gitu ya, itu nampak indah gitu ya, melengkung dari ujung ufuk yang satu ke ufuk yang lainnya dengan warna-warni itu sangat indah sekali gitu ya. Sangat indah sekali, itu penuh dengan estetika. Demikian juga misalnya kalau kita lihat di sebelah sini ada gedung ya, bisa dikatakan adalah masjid ya. Masjid dengan kubahnya gitu ya, dengan menaranya, itu adalah satu estetika yang sangat luar biasa ya, keindahan. Nah, dalam kajian filsafat tentu saja yang ditanyakan itu indah itu seperti apa gitu ya. Jadi apakah standar ukuran keindahan itu seperti apa? Ya, ukuran harmoni itu seperti apa? Ya, kemudian juga bentuk dari apresiasi kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Masih ingat ya bahwa dalam kajian filsafat itu kan dicarinya adalah sebuah kebenaran. Nah, salah satu bentuk kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu adalah ya kebenaran hakiki. Nah, sesuatu itu dianggap indah ya, dianggap harmoni, apa ukurannya gitu. Jadi kalau orang bilang indah itu seperti apa? Misalnya banyak ya, kemarin itu beberapa beredar misalnya seorang perempuan misalnya yang satu pakai hijab syar'i gitu ya, yang satu mungkin pakai kebaya gitu ya, pakai konde misalnya gitu. Nah, itu yang indah itu yang mana sebenarnya? Itu ya. Jadi masing-masing tentu memiliki perspektif yang berbeda. Etika dan estetika. Kalau etika terkait dengan moral, dengan akhlak gitu ya, sementara dengan keindahan ya, keindahan, keharmonian, tadi the great proportion ya, satu proporsi yang agung gitu ya. Misalnya kenapa sih kita melihat menara Eiffel itu kayaknya tuh orang bagus gitu ya, kayaknya gitu ya. Kemudian kalau melihat Ka'bah kira-kira estetik nggak ya Ka'bah itu ya, dengan kubusnya gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi apakah estetikanya di situ atau mungkin jelas ya, kita pahami itu adalah Baitullah gitu ya. Tentu nilai itu sangat tinggi sekali. Oke, kita akan bicara tentang etika dan estetika di dalam Islam. Nah, ketika bicara tentang etika, konsep etika dalam Islam ini berbicara pertama itu tentang way of life atau pedoman hidup. Kenapa? Karena etika dalam Islam itu fungsi ya sebagai arah penunjuk ya, ataupun juga kompas moral yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi etika dalam Islam itu dia sebagai pedoman hidup. Makanya tadi misalnya kul samillah wa kul biyaminik misalnya gitu ya. Jadi ketika seseorang itu makan gitu ya, maka ya ucapkanlah bismillah misalnya gitu ya. Kemudian ya makanlah dengan tangan kanan. Itu adalah bagian dari etika di dalam Islam. Kemudian mengambil nanti makanan yang paling dekat gitu ya, dan yang lainnya. Ya, contoh tidur juga sama ya. Jadi semua ada aturannya. Jadi etika dalam Islam itu sebagai pedoman hidup. Kemudian tadi saya sebutkan juga bahwa etika itu terkait dengan apa? Dengan akhlak mulia, ya, akhlak yang apa? Yang karim, ya, akhlak karim, ya. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, ya. Dikatakan juga satu itu ya ada indahabu ya, kalau akhlak itu nggak ada maka kaum itu dianggap tidak ada atau tidak ada nilainya. Nah, akhlak mulia ini yaitu etika Islami menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak itu atau etika ya, etika itu kan berarti semacam ya lebih kurang itu adalah aturan ya. Menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik ya, seperti sidak ya, kejujuran, kemudian juga adil ya, kemudian juga tawadu, dan juga saling mengasihi ya sesama manusia. Apalagi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ya.
kemudian juga tahadu. Ya banyak sekali ayat dan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menunjukkan bagaimana kita itu harus saling saling mengasihi ya tarahum ya saling mengasihi tarahum ya jadi saling mengasihi di antara khususnya umat Islam. Etika juga dalam Islam ini bentuknya itu adalah keseimbangan. Maknanya etika itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya kepentingan individu dan juga masyarakat serta kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Ya artinya dia juga tidak misalnya tadi menghormati orang tua gitu ya. Ya betul memang menghormati orang tua gitu ya. Tapi orang tua juga harus menghormati anak juga gitu ya. Misalnya kita diwajibkan ya kita diharuskan ya atau kita dituntut untuk memuliakan tamu ya tapi tamu juga nggak sembarangan gitu ya tamu juga ada adabnya ada etikanya sama ya kita itu harus memuliakan tetangga ya tetapi tetangga itu juga mereka juga memiliki juga kewajiban untuk ya memuliakan tetangga yang lainnya jadi balance ya jadi seimbang etika di dalam Islam jadi tidak kaku gitu ya misalnya kalau ada mengatakan kalau dikasih ditampar pipi kiri ya kasih pipi kanan gitu ya tidak gitu ya tidak bahwa ketika dia itu memiliki hak dan kewajiban jadi hak dan kewajibannya itu harus betul-betul harus betul-betul seimbang ya seimbang jadi itulah akhlak yang baik ya jadi masing-masing memiliki hak dan juga kewajibannya. Nah ini adalah konsep dari etika di dalam Islam. Sementara ya di dalam Islam atau etika Islami itu memiliki prinsip-prinsip yang sudah sangat jelas, yaitu prinsip yang merujuk kepada syariat al-Islamiyah. Ya, jadi aturan dari Islam. Misalnya yang pertama bahwasanya prinsip yang pertama dalam etika Islam itu adalah tauhid. Ya, artinya bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya yang Maha Esa, ya Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Alamin yang maha kuasa, yang menjadi dasar yang kokoh bagi seluruh tindakan dan juga perilaku seorang muslim. Jelas sekali ya bahwa dalam Islam itu wahada yuwahidu tauhidan ya ataupun akidah ataupun keimanan ataupun spiritualitas, keyakinan itu menjadi hal yang pokok yang sangat fundamental di dalam Islam. Ya, ini dasar bagi apa? Bagi akhlak atau etika yang kita laksanakan. Ya, misalnya kita itu harus apa? Menyayangi yang kecil, ya, menghormati yang tua. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ya, kenapa tadi kita itu harus menghormati, memuliakan tamu? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ya, kemudian kenapa sih kita harus birrul walidain kepada orang tua ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai ilah, sebagai ma'bud, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar bagi semuanya ya. Ini biasanya kalau saya ajarkan ke anak-anak S1 itu misalnya ya mungkin ya ada sebagian ya anak-anak S1 itu atau kita mungkin ya yang mungkin kurang dekat dengan orang tua kita ya mungkin kurang dekat dengan ayah kita, kurang dekat dengan ibu kita ya karena satu dan lain hal banyak gitu ya. Tetapi ya kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang anak gitu ya, kita sebagai orang tetap saja memiliki kewajiban untuk apa? Berbuat baik kepada orang tua. Walaupun kadang orang tua kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya mohon maaf misalnya gitu ya. Ada mungkin orang tua kita itu berbeda dengan kita ya dalam banyak hal ya. Misalnya dari sisi pendidikan gitu ya. Dari sisi pendidikan mungkin alhamdulillah nih ya kita bisa kuliah S2 gitu ya. Mungkin ini ya sebagian ya orang tua kita itu hanya sekolah mungkin S1 gitu ya atau mungkin SMA gitu ya SMP bahkan mungkin ya orang tua saya sendiri misalnya juga hanya sekolah SR misalnya gitu ya hanya sekolah SD misalnya gitu tapi itu bukan jadi halangan demikian juga mungkin juga ya ada beberapa anak yang misalnya pernah dikecewakan dengan orang tua gitu ya ya pernah dikecewakan dengan orang tua. Nah, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena berbuat baiknya kita kepada orang tua, birrul walidain kita, etika kita terhadap orang tua itu adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik, berakhlak baik, beretika kepada orang tua kita adalah bukan karena orang tua itu apa, bukan karena orang tua itu mungkin pernah berbuat baik kepada kita, bukan itu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk beretika, ya, berakhlak yang mulia kepada orang tua kita. Ya, demikian juga mungkin kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada tamu kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita tentu saja. Ya, jadi tauhid itu menjadi dasar dalam etika Islam. Ya, kemudian yang kedua adalah adalah atau keadilan, di mana kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan, ya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, ya, masyarakat ataupun lingkungan. Ya, of course, ya, dalam hal ini adalah kita bicara tentang etika Islami. Jadi etika itu bicara tentang bagaimana etika kepada diri sendiri, ya, etika kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, etika atau akhlak kepada lingkungan, ya. Nah, itu adalah bagian juga harus adil, ya, harus adil. Artinya ya tidak kemudian mungkin ya ada masyarakat mungkin yang melakukan mungkin kesalahan gitu ya. Kita seimbang, tetap bukan berarti kita harus baik terus dalam artian itu akhlaknya itu tidak, ketika memang perlu ada nasihat gitu ya, ya dinasehati. Misalnya kalau ada kemungkaran ya mau di istilahnya itu dilarang gitu ya atau diperbaiki, ya nggak apa-apa, memang begitu ya. Jadi balance atau adil, ya, artinya tidak kemudian itu terus tidak gitu ya. Nah, seperti tadi yang katakan ya, jadi ada salah misalnya gitu menampar pipi kiri kita gitu ya, mungkin ada orang lain di pipi kanan lagi, tidak gitu ya, tapi harus sampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak beretika atau tidak berakhlak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip amanah, di mana menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana etika kita dalam thalabul ilmi, ya, dalam kuliah, etika kita dalam bekerja, ya, dalam berusaha, dalam berdagang, dalam berbisnis, ya, semuanya didasarkan kepada wujud pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala makanatikum inni amilun, ya. Nah, kemudian yang keempat, prinsip dari etika Islam ini adalah ihsan. Ya, kalau dalam hadis Jibril dikatakan ihsan itu adalah anta budallaha annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ya. Ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu engkau melihatnya. Kalaupun engkau melihat Subhanahu wa taala melihat engkau. Nah, di sini konsep ihsan kalau pahamnya adalah berbuat baik terus ikhlas, karena dari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, ya, dan melihat setiap tindakan manusia, ya. Konsep ihsan ini samalah maknanya tadi itu ya. Tapi kemudian dalam konsep etika Islam juga dalam konsep etika yang namanya ihsan itu juga sebenarnya berarti kita melakukan, kita beradab, kita berakhlak, ya. Kita berakhlak itu bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, ya, bukan karena ingin dipuji, ya, tetapi karena memang itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa perlu, ya, modifikasi, tanpa perlu dibuat-buat ketika ada orang lain melihatnya atau pencitraan gitu ya, tidak seperti itu, ya. Misalnya dalam etika lingkungan, ini yang paling penting nih, ini biasanya nanti bolehlah diajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, atau mungkin siswa-siswa kita, ya. Jadi etika kepada lingkungan, misalnya ketika kita makan permen misalnya gitu ya, makan permen gitu ya, kemudian permennya itu ada bungkusnya, ya, gula-gula ringan lah gitu ya, snack, makanan ringan, kemudian setelah dimakan bungkusnya digunakan. Saya kesal sekali nih misalnya ya ketika saya naik motor gitu ya, atau naik kendaraan gitu, kemudian di depan itu ada orang pakai mobil kemudian melemparkan misalnya botol aqua atau mungkin tisu, ya, atau mungkin ada juga yang merokok juga gitu ya. Nah, ya, merokok maksudnya itu ini ya, maksudnya itu ketika di jalan kemudian apa 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 ya namanya itu ya, ya pokoknya bekas bakaran rokoknya itulah ya.
itunya itu dikeluarkan, padahal di belakang itu ada orang yang bawa kendaraan motor misalnya gitu ya. Nah ini tentu itu bukan etika. Nah kembali lagi tadi ke makan permen gula-gula ya. Jadi ketika seorang itu makan permen, ya kita ajarkan anak kita itu walaupun tidak ada yang melihatnya gitu ya, maka ya bungkus dari permen itu yang merupakan sampah itu ya tempatkan ya atau buang di tempat sampah gitu ya. Jangan buang nggak kelihatan ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin kelasnya kotor, lingkungannya kotor, rumahnya kotor karena seolah itu nggak lihat gitu ya, nggak ada yang lihat nih, udahlah buang aja gitu ya. Atau mungkin di kali juga sama gitu ya, ketika mungkin habis makan snack gitu ya, ada bungkusnya plastik, kemudian lewat sungai kecil gitu, buang aja gitu ya. Atau mungkin di pinggir jalan udah buang aja lah gitu ya. Nah, atau mungkin dia juga lempar, tapi lemparnya tuh nggak serius gitu, akhirnya tidak masuk ke tempat sampah, tapi dia di sekitarnya. Nah, itu bagian dari pembelajaran etika Islam dalam bentuk ihsan. Jadi kita membuang sampah, ya, misalnya tadi bungkus permen, itu bukan karena ada orang lain yang melihatnya, tapi karena memang memang kita itu sadar bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kebersihan dan juga ini juga etika kita terhadap lingkungan. Nah, bagaimana nih kalau misalnya pas Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman ini pas naik motor gitu ya, naik mobil, bawa mobil, pas lampu merah nih gitu ya, oh lampu merah nih kayaknya nggak merah, merahnya ini udah langsung cepet-cepet gitu ya. Nah itu mungkin ya tergantung ya, mungkin kalau buru-buru mungkin dimaafkan lah gitu ya, tapi kalau tiba-tiba kemudian nggak ada alasan apa-apa, kemudian lampu merah kita nabrak saja gitu ya, kita langsung jalan gitu ya, itu juga nanti ya efeknya kepada diri sendiri tentu saja gitu ya, bahaya, itu sangat bahaya sekali gitu ya. Demikian juga mungkin ketika dibelokkan di perempatan sebagainya, itu nanti bagian dari etika di perjalanan. Nah ini prinsip dalam Islam. Nah, kita lihat nih ya, jadi etika dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya terkait dengan integritas tadi. Ya, seorang anak yang dibiasakan ya ketika makan permen misalnya, kalau boleh makan permen atau makan es krim misalnya gitu ya, kemudian dia membuang bungkusnya itu, sampahnya itu di tempatnya, nah itu adalah bentuk dari integritas. Ya, integritas. Ini sama juga mungkin saya ketika kuliah, baik itu yang S1, S2 ataupun S3, itu ada beberapa orang itu yang ketika ujian gitu ya, masih ada yang mau nyontek gitu ya, masih aja pengen ini temennya gitu ya. Nah ini kayaknya nggak punya integritas banget gitu ya. Atau kadang dosen lah nggak tahu di mana gitu ya, di kalau Pak Dr. Jenderal itu di dosen di antah berantah gitu ya, atau di kampung inti berintih gitu ya. Jadi mereka yang bikin misalnya tulisan copy paste gitu ya, bikin makalah copy paste, bikin jurnal itu copy paste ya, tanpa integritas. Padahal ya tadi etika di dalam Islam, dalam kehidupan sehari itu dalam integritas, yaitu menjaga integritas dalam setiap tindakan dan perkataan adalah fondasi dari etika Islami. Kenapa? Karena integritas itu terkait dengan kepribadian ya. Bagaimana seseorang itu tadi dasarnya kan tauhid ya. Kemudian dari tauhid ini memunculkan kepribadian yang memang biasanya nyebutnya soleh ya, soleh saja lah ya, memiliki kepribadian yang soleh. Kenapa? Karena soleh itu soleh secara personal, soleh secara sosial, ya, soleh secara mungkin kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih seorang muslim dituntut untuk jujur, ya, dapat dipercaya, kemudian konsisten dan juga atau konsisten dengan istiqomah dengan nilai-nilai yang dianutnya, ya gitu ya. Jadi ini penting nih dalam kehidupan sehari-hari, sepele kelihatannya gitu. Juga termasuk sebenarnya juga misalnya seseorang itu kalau di anak TK itu selalu kita ajarkan ya, tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Ya, jadi senyum ya dirimu itu kepada saudaramu itu adalah sedekah atau sodakoh. Artinya apa? Ya bermuka berseri-seri, ya senang, ya tidak manyun gitu ya, tidak mungkin dilipat gitu sebagainya. Itu adalah bagian juga dari integritas kita sebagai seorang muslim tentu saja ya. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita ya, dengan sesama muslim tentu saja ya. Nah, kemudian disiplin ibadah itu juga sebenarnya bagian juga dari etika. Kenapa? Karena praktek ibadah ya, misalnya sholat, kemudian puasa, ya, kemudian zakat, ya, itu tidak tidak hanya meningkatkan spiritualitas, tetapi juga memupuk
disiplin diri dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebentar saya sambil lihat ini apakah ada ini di grup ini, khawatir ada yang salah ini. Mudah-mudahan tidak ya. Ini masih kelihatan ya ini saya ya, slide saya sudah ke etika dalam Islam. Betul atau betul? Kelihatan Pak. Nanti saya banding. Kelihatan. Oke, kita lanjut. Berarti saya masuk pakai ini saya juga lah, pakai ini saya ini. Boleh di accept ya. Nanti untuk memastikan aja sih sebenarnya. Ya, untuk memastikan bahwa sebentar. Oke, oh belum jalan dari tadi, belum jalan kali ya. Oke, ini kan. Jadi kalau ngeliat, sebentar, kita ini dulu. Nah, sepertinya tadi agak sedikit ini kan kemarin beberapa kali juga seperti itu, ya seperti itu. Jadi mestinya harus diinginkan memang, ya. Jadi saking semangatnya kadang itu nggak enak kalau mamanya ini di apa sih selain dipotong gitu ya. Saya coba share lagi, tapi mungkin yang lebih saya kecilkan saja lah ya. Oke, sebentar ya. Oke, kayaknya sepertinya bagusnya begini aja ya. Iya, jadi biar lebih kelihatan lah ya. Nah, tadi kita sudah sampai, kita lihat di sini sebentar. Ini saya matikan. Oke, udah ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang, saya ini kecilkan dulu. Ya, kita tadi sudah bicara tentang ini. Oke, sebentar. Oke, ya baik. Ya, mungkin saya buatnya seperti ini aja ya. Nah, jadi tadi kita bisa bicara tentang konsep etika dalam Islam sebagai pedoman hidup, kemudian akhlak mulia, kemudian keseimbangan. Ya, berikutnya adalah prinsip dari etika dalam Islam atau etika Islami itu adalah tauhid, kemudian keadilan, ya, kemudian amanah dan juga ihsan. Berikutnya bahwa etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk integritas. Ya, jadi seseorang itu memiliki integritas yang tinggi, ya, baik untuk dirinya sendiri, ya, orang lain ataupun juga lingkungannya. Kita tadi sudah sampai kepada etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah. Karena seperti sholat, kemudian puasa, zakat, ya, itu tidak hanya meningkatkan spiritualitas, ya, tetapi juga dia memupuk disiplin diri, tanggung jawab, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini sepertinya jelas sekali nih ya. Nanti kalau dalam kalau mau bikin tesis terkait dengan pendidikan agama Islam, coba teliti tentang bagaimana sebenarnya ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu bukan hanya bernilai hablu minallah, ya, tetapi juga bisa bermakna hablu minan nas, artinya hablu minan nafs sebenarnya itu ya. Jadi bagaimana dia itu ibadah, misalnya sholat, ya, sholat. Kenapa harus 5 waktu gitu ya? Oh iya, karena dengan 5 waktu itu kedisiplinan, ya, kemudian juga pagi, subuh sampai isya, ya. Nah, itu menjadi bagian dari kedisiplinan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya yaitu etika berinteraksi. Ya, jadi itu mengajar sama sopan santun, ya, yang luhur tentu saja, ya, dengan ketika berinteraksi dengan orang, menghormati yang bisa, bersikap sopan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu adalah bagian dari, ya, etika lah, ya. Ya, kita nyebutnya tadi adalah akhlak. Nah, berarti ketika ditanya apakah akhlak yang baik itu, ya, apakah misalnya kita menghormati orang tua itu adalah baik? Ya, saya rasa hampir seluruh dunia itu mengatakan ya itu baik gitu ya. Nah, demikian juga yang berikutnya, yang keempat itu adalah kepedulian sosial. Kenapa? Karena akhlak Islam itu mengajarkan, ya, mendorong umat untuk peduli terhadap sesama, membantu mereka membantu mereka yang membutuhkan, kemudian juga menjaga keharmonisan yang ada di masyarakat.
Nah, artinya etika dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk integritas, ya kedisiplinan beribadah, kemudian etika berinteraksi, kemudian juga kepedulian sosial. Nah, ya ternyata, oh iya ya, ternyata itu juga bagian dari ya etika. Tadi saya katakan di awal mungkin yang baru datang itu bahwa etika itu adalah bagian dari kajian tentang filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu mencari sebuah puncak kebenaran, dan puncak kebenaran itu salah satunya adalah melihat apakah ini indah, apakah ini bagus, apakah ini baik. Ya, termasuk kajiannya itu adalah etika. Ya, nah tadi kita sudah bicara tentang etika. Yang kelima, di slide yang kelima kita bicara tentang konsep dari estetika di dalam Islam. Apa itu estetika? Ya, ketika bicara tentang estetika tadi kita sebutkan yaitu bagaimana di sini nih ya, estetika itu adalah apa? Keindahan atau puncak keindahan, kemudian harmoni dan juga apresiasi terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya tahun-tahun ini kita mungkin dicoba sosial media misalnya arsitekturnya masjidnya karya Kang Emil misalnya gitu ya. Ya, mungkin itu misalnya Masjid Jabar gitu ya, kemudian masjid misalnya Al Safar gitu ya, dan yang lainnya itu indah gitu, itu bagus gitu ya. Bagusnya di mana sih? Nanti saya mau tanya satu-satu nih kayaknya nih ke Pak Ustadz Arif, ke Ustadz Hasanuddin, ke Ustadz Mahfud nih ya. Jadi yang indah itu kayak gimana sih? Gitu ya, indah itu kayak gimana gitu ya, jadi seperti apa gitu ya. Oke ya, jadi intinya adalah estetika itu adalah sebuah harmoni, puncak keindahan dan juga sebuah apresiasi. Ya, tadi misalnya kalau ada orang mengatakan apa ya, bahwa satu patung misalnya gitu ya, satu monumen itu indah bagus. Monas itu bagus nggak sih ya? Oh, ya bagus lah gitu ya, bagus karena ada emasnya gitu kan ya, gitu ya. Atau mungkin apa nih? Oh, apa gedung misalnya gitu, gedung misalnya yang cukup ikonik itu kalau di Jakarta itu kan selain Gama Tower sebelum itu kan ada Menara 46 ya. Menara 46 itu kayak pena kayak gitu, keren gitu, itu bagus gitu, kayak semua orang juga bilang itu bagus, itu sangat sangat estetik gitu ya. Tapi ukuran estetiknya itu apa gitu ya. Nah, nanti balik kan kita bicara tentang fashion juga gitu ya. Oke. Jadi estetika dalam Islam itu terkait dengan keseimbangan dan harmoni. Artinya bahwa Islam itu memandang bahwa estetika itu sebagai harmonisasi antara bentuk dan fungsi ya. Jadi keindahan ya, makna spiritual ya, dan biasanya keseimbangan ini tercermin dari seni, kemudian arsitektur, kemudian juga berbagai aspek kehidupan Muslim yang lainnya. Ya, misalnya kalau kita melihat Istana Alhambra misalnya ya di Andalusia sana di Spanyol, Alhambra ya, Alhambra ya bahasa ini ya, Alhambra bahasa Arabnya itu kan indah gitu ya, keren gitu ya, terus juga apa ukirannya itu pokoknya bagus banget lah gitu ya, bagus sekali gitu ya, bagus sekali. Kemudian juga mungkin kalau kita pergi ke Maghrib, Maroko misalnya gitu ya, apa menara masjidnya itu gitu, itu luar biasa gitu ya. Apalagi mungkin kalau yang pergi ke Dubai gitu ya, misalnya Museum Living juga Burj Khalifahnya gitu tuh bagus nggak sih? Ya orang kayaknya bilang itu bagus. Tadi sebenarnya bicara tentang bagaimana puncak dari sebuah keindahan yang memang keindahan itu kadang-kadang itu berbeda masing-masingnya gitu ya, masing-masingnya. Oke. Nah, kemudian juga di sana dalam konsep estetika Islam selain juga keseimbangan dan harmoni, itu juga ada kesederhanaan dan kesucian ya. Artinya bahwa estetika Islami menekankan pada kesederhanaan, kemudian kesucian, penghindaran dari kemewahan yang berlebihan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa qulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi dia indah bagus tapi tidak mubazir juga gitu ya. Misalnya ada apa tuh patung gitu ya, kemudian
Bapak suaranya maaf nggak ada ya? Oh iya, berarti nggak ada suaranya ya. Iya berhenti tiba-tiba. Ya, sebentar. Ini biasa apa koneksi Anda ini nih, terputus. Ya, kita lanjut. Ya, makanya saya pakai pakai dua ini biar nggak ini ya. Baik, terima kasih kita sambil menunggu koneksi yang ininya. Kita masih tunggu. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi biasa tadi yang saya bilang itu. Jadi ada aja gitu. Kalau saya udah pakai Telkomsel, udah pakai Indosat gitu ya. Tapi kadang ada saja gitu ya. Oke, balik itu lagi menarik-menariknya nih. Kita nanti tenang aja. Saya kasih waktu untuk diskusi panjang lebar 1 jam ya. Oke, jadi kita bicara tentang bahwa estetika dalam Islam, keindahan, keharmonian dalam Islam itu ya tetap berpegang teguh kepada ya firman Allah Subhanahu wa taala wala tusrifu, ya jangan berlebih-lebihan. Misalnya yang saya pernah cerita, misalnya orang itu makan bakwan dari lempengan emas gitu ya, ada ya dulu itu ya. Kemudian juga mungkin dia pakai sendok gitu ya, peralatan makan dari emas, sepatu dari emas gitu ya, gigi dari emas gitu ya. Gitu. Makanya dalam Islam itu kan seorang laki-laki itu tidak boleh ya pakai pakaian emas ya atau perhiasan dari emas dan juga sutra ya, enggak indah juga gitu ya. Dan mungkin kalau orang keren ya laki-laki pakai kalung emas gitu ya, padahal dalam Islam enggak gitu ya, tidak seperti itu karena memang world view-nya, konsepnya itu berbeda ya. Tadi ada kesederhanaan dan juga kesucian juga ya, kesucian. Kenapa? Karena ya terkait misalnya saya pernah ke satu rumah pejabat ya, mantan pejabat itu di situ ada apa ya kayak semacam dinding ya, patung gitu ya. Nah itu dia bahannya itu dari gading babi gitu, hati gitu ya. Oh ini dia mungkin estetik menurut dia, tapi ini kan najis gitu ya dalam Islam itu, jadi tidak suci ya, nggak boleh gitu ya. Oke, ya itu ya. Kemudian yang paling penting juga dalam estetika Islam itu adalah dia itu merupakan refleksi alam dan juga keilahian, ya keilahiahan, ya ketuhanan. Kenapa? Karena estetika dalam Islam itu terinspirasi dari keindahan alam semesta yang dianggap sebagai refleksi dari keagungan dan keindahan Sang Pencipta. Ya, sehingga nanti bentuknya ya dari estetika ini kan seni dan budaya Islam yang sering menampilkan motif alami yang bersumber dari alam. Kita tahu ya, kalau mungkin yang suka sejarah ya, di masa lalu itu kan apa kayak batik ya, kemudian juga apa pakaian, kemudian juga apa sih kayak semacam rumah, termasuk juga apa apa ya kayu itu ukiran ya, ukiran itu kan banyak menggambarkan binatang gitu ya. Tapi kemudian ketika Islam datang, kemudian beberapa gambar binatang itu diganti dengan daun, dengan apa tumbuhan gitu ya. Dan itu sangat kentara sekali ya, sangat kentara sekali gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Oke ya, jadi itu bentuknya. Jadi kenapa? Karena itu adalah refleksi dari alam dan ketuhanan. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan suka pakai baju batik gitu ya, pakai baju batik. Nah, batik yang batik ya, batik yang ya kita boleh katakan Islami gitu ya. Berarti ya batik yang memang tidak ada unsur gambar makhluk hidupnya. Walaupun ini mungkin juga ada beberapa beda pendapat gitu ya, beda pendapat. Tapi kalau umpamanya mungkin kalau Islam nggak ada, bisa jadi mungkin batik itu gambar misalnya tengkorak gitu ya. Kan banyak tuh ya gambar baju gitu ya, gambarnya tengkorak misalnya gitu ya, atau mungkin apalah gitu ya. Ya, jadi karena Islam datang, kemudian batik itu dirubah menjadi gambar daun, bunga gitu ya. Tadi di ukir-ukiran kayu gitu ya. Termasuk juga di apa beberapa batu itu juga itu pengaruh dari Islam itu kelihatan adalah dari sisi apa ornamennya yang tidak melanggar dari aturan Islam itu sendiri ya. Walaupun ini agak sedikit ya
dengan gambar bernyawa gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa itu adalah fakta sebuah sentuhan dalam Islam. Ya, oke. Kemudian, nah kita bicara tentang seni dan keindahan dalam Islam. Jadi kayak gimana sih seni dalam Islam itu? Ya, yang indah itu kayak gimana tadi ya? Ya, kalau saya nggak pasang di sini gambar, harusnya kita pasangkan gambar di sini tadi ya. Dua orang perempuan, yang satu pakai hijab syar'i gitu, yang satunya lagi mungkin pakai kebaya ya, pakai kain, pakai konde gitu ya. Jadi yang indah itu yang mana sebenarnya? Nah, gitu. Jadi Islam itu memandang bahwa seni dan keindahan itu sebagai refleksi ya dari keagungan Sang Pencipta. Ya, kenapa? Karena seni dalam Islam itu fungsinya itu adalah menyampaikan pesan spiritual dan menarik manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau di wilayah Sumatera Selatan itu ada batik kain basure gitu ya. Itu adalah kain batik yang tapi dia batiknya itu adalah dari huruf hijaiyah setahu saya itu ketika saya ke sana itu ya. Kemudian juga alam gitu ya, yang mendekatkan diri. Jadi perspektifnya itu estetik itu ketika bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah estetika di dalam Islam. Kenapa? Karena keindahan dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada aspek estetika visual. Ya bahkan estetika visual sendiri mungkin ya berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda orang itu melihatnya ya. Tapi bukan hanya visual saja, tetapi juga mencakup keindahan akhlak, perilaku, interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini kita bicara tentang apa? Keindahan seni dan keindahan. Nah, misalnya kita bicara tentang arsitektur Islami. Ini yang suka arsitektur gitu ya, misalnya rumah, kemudian bangunan, gitu ya. Atau mungkin kalau kita pergi ke Europe sana, ke Eropa sana misalnya, di Bogor juga banyak gitu ya, kuburan-kuburan Belanda itu kan dia pakai pakai tugu lah, pakai bangunan gitu ya. Menurut mereka itu estetik gitu ya, walaupun estetiknya juga mereka juga dasarnya itu juga kepercayaan mereka juga gitu ya. Tapi ketika bicara tentang arsitektur, kalau di Jawa ini kelihatan banget ini sebenarnya gitu ya. Kenapa sih ya? Kenapa sih masjid itu selalu ada kubahnya? Soal itu kayaknya kalau masjid nggak ada kayaknya nggak afdol gitu ya. Padahal enggak ya. Tadi arsitekturnya Kang Emil juga kayaknya yang ada kubahnya sedikit malah gitu ya. Karena mencoba menghilangkan stigma bahwa stigma ya, ke image ya, menghilangkan image bahwa masjid itu ya nggak mesti kubah gitu ya. Bahkan banyak ya masjid itu ya udah kayak rumah biasa gitu ya. Mungkin dia kalau yang kelihatan di Indonesia itu adalah ada meru ya atau suhunan gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan itu yang itu juga nilainya itu ada nilai tersendiri juga gitu ya. Tapi itu adalah bagian juga dari estetika gitu ya, bahwa oh ternyata arsitektur masjid gitu ya, misalnya kelihatan masjid yang di Cirebon itu masjid itu Cipta Resmi ya, kemudian juga masjid di Menara Kudus misalnya gitu ya, itu indah bagus gitu ya, walaupun di sana ada akulturasi budaya dan sebagainya, tapi memang orang juga mengaku itu bagus ya. Kemudian masjid yang bagus lagi di mana, masjid misalnya kalau Masjid Al Akbar di Surabaya gitu ya, kalau menurut saya ya bagus, tapi kalau saya itu bukan bagus tapi dia megah gitu ya. Megah agak sedikit berbeda gitu ya. Mungkin kalau masjid yang termasuk mungkin masjid yang At-Thohir misalnya gitu ya. Istiqlal juga kayaknya itu megah ya, bukan estetik, karena kalau estetik itu biasanya itu ada lekukannya, kemudian mungkin ya ada sesuatu yang orang tuh lihat wow gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin nanti boleh cerita nih teman semuanya. Jadi kemudian ini juga menarik nih. Jadi kita tahu bahwa sains, ilmu pengetahuan, terutama arsitektur itu berkembang sekali itu di mana, di Andalusia ya. Di Andalusia gitu ya. Sebenarnya di Indonesia juga cukup banyak tuh. Kalau lihat rumah-rumah adat itu kan banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dengan estetika itu adalah penggunaan elemen geometris ya. Termasuk juga kaligrafi itu ya, yang Cina juga ada kaligrafi, dekorasi yang khas arsitektur Islami yang di situ menampilkan keagungan
kemudian kesederhanaan dan harmoni, ya setiap detail arsitektur dirancang untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan menyediakan lingkungan yang menenangkan bagi umat Islam. Nah ini, jadi nanti mungkin boleh ini nih, apa ya, boleh sharing lah ya yang suka. Saya gimana ya, Masjid Raya Bogor lah misalnya gitu ya, Masjid Raya Bogor menurut saya ya bagus lah ya, bagus keren gitu ya, apa sentuhan-sentuhan itunya juga kelihatan estetikanya ya. Kemudian Masjid Agung Kota Bogor juga yang baru jadi ya bagus karena menurut saya bukan hanya megah gitu, bukan hanya besar, tapi estetikanya itu kelihatan gitu, terlihat sekali. Ini kayaknya boleh tanya nih ya, nih kira-kira yang bagus seperti apa nanti kita lihat ya, dan yang lainnya juga. Oke ya, jadi nanti jadi praktek atau juga bukti nyata ya, implementasi dari estetika ya, dari implementasi estetika Islam ya, itu adalah apa, dalam bentuk tadi pertama adalah ya arsitek. Yang kedua adalah ini yang jadi tren tentu saja, busana muslimah gitu ya. Busana muslim ini di apa ya, cerminan etika dan estetika. Ya misalnya hijab gitu ya. Jadi hijab itu sebenarnya bukan hanya estetika, bukan hanya etika, tapi dia memang sebuah kewajiban ya. Ya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak perempuanmu, dan juga ya kaum mukminah pada umumnya, istri-istri kaum mukminah umumnya, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ya ke tubuh mereka, ke seluruh tubuh mereka. Akhirnya ya maka pakaian gitu ya, ya jilbabnya, walaupun jilbab itu maknanya bisa baju panjang gitu ya, artinya ya menutup aurat gitu ya. Nah itu adalah bagian sebuah estetika. Kenapa? Karena busana muslimah ya, khususnya hijab itu dia bukan sekadar penutup aurat, melainkan cerminan identitas seorang wanita muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan estetika. Ya, kalau saya sendiri apa ya, suka ya fashion gitu. Jadi ketika orang itu kreatif, kemudian juga ya tapi tentu tetap syar'i gitu ya. Ini keren nih, bagus gitu ya. Kayaknya saya boleh tanya ke ibu-ibu nih kayak sebenarnya itu ya. Jadi kayak gimana sih fashion pakaian muslim itu yang muslim gitu ya. Mungkin ada adalah yang ibu-ibu mah aja lah gitu ya. Kita pakai ini aja lah gitu ya. Oke ya, nah tapi jangan lupa juga dia juga ada kesederhanaan dan keanggunan. Gaya berpakaian muslimah yang anggun dan sederhana ini memancarkan keindahan lahir dan batin. Ini selaras dengan prinsip dari etika Islami yang menjunjung tinggi juga kebersahajaan dan juga tadi ini utamanya itu adalah menutup auratnya tentu saja. Nah, di sana nanti juga ada unsur modernitas ya, ini modernisme bukan dalam konteks filsafat, tapi dalam konteks kemodernan mutakhir ya, modernitas dengan kearifan lokal. Jadi tren busana muslimah itu misalnya itu menjaga prinsip syariat Islam, menunjukkan perpaduan estetika global dan juga kearifan lokal. Ya, ini kelihatan sekali nih. Saya termasuk senang juga tinggal lihat sekarang itu kan alhamdulillah ya, mungkin yang seumuran saya tuh lebih tua itu kayaknya dulu itu kayaknya apa gitu ya, jarang banget lah dulu gitu ya. Kalau sekarang kayaknya alhamdulillah ya hampir kali hijab gitu ya, pakai pakaian muslimah itu juga sebuah kemajuan tentu saja, dan juga estetika itu yang dijunjung tinggi juga gitu. Jadi tetap syar'i, tetap menutup aurat, tapi juga memiliki seni gitu ya, ada rasa seninya gitu ya. Nah, etika dan estetika dalam interaksi sosial ini biasanya implementasinya dalam bentuk apa, menghargai perbedaan. Nah, kenapa? Karena dalam interaksi sosial Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan, latar belakang perbedaan budaya, keyakinan orang lain ya. Hal ini mencerminkan kepada keindahan Islam sebagai agama yang menghargai keberagaman ya.
Jelas sekali kan, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kita menghargai ya, namanya orang ya silakan saja gitu ya. Nah, mungkin nanti ada etika umum ya, misalnya di ketika seorang perempuan pakai celana pendek sekali gitu ya, sangat tidak ini gitu ya. Nanti dengan komunikasi yang santun ya, kenapa? Karena etika Islam itu juga nanti dalam etika komunikasi itu juga harus santun, harus ramah gitu ya. Ini sebagai wujud dari fal yakul khairan au liyasmut. Jelas sekali itu ya, baik dari sisi mungkin ucapannya, gesturnya, mungkin juga performance-nya, cara berbicaranya itu kelihatan. Misalnya orang itu bilang senyum gitu, atau mungkin orang itu bilang iya, atau orang itu bilang naam gitu ya, tapi ternyata raut mukanya itu kelihatan beda gitu ya, nggak ikhlas gitu. Itu kan kelihatan juga gitu ya. Nah itu juga tidak seperti itu sebenarnya. Kemudian juga sikap terbuka dan empati ya, dalam hal ini berarti ketika kita berinteraksi, maka etika Islam mengajarkan untuk menganjurkan bersikap terbuka, empati terhadap sesama, ini sebagai bentuk untuk menciptakan interaksi yang indah dan harmonis di masyarakat. Ya, ada ya ketika marah ada aturannya, ya ketika marah ada aturannya, ya ketika mungkin tidak suka ada aturannya. Bahkan jelas sekali bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu pun ada etikanya. Etika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian misalnya menjaga kebersihan dan juga kerapihan, ya ini dari sisi estetika dan etika dan estetika dalam interaksi sosial, misalnya kerapihan, keteraturan, pakaian, lingkungan gitu ya. Kalau dari prakteknya itu, ketika sebuah tata kota misalnya gitu ya, taman misalnya gitulah, ya mestinya itu juga didasarkan kepada trennya namanya itu Islamic landscape gitu ya. Jadi landscape ataupun tata taman itu yang Islami. Jadi nanti kalau ada usulan taman bersyariah, iya gitu. Kenapa? Karena taman itu mengajak orang yang ke situ itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada apa? Ada etikanya, ada estetikanya. Jadi taman itu bukan hanya untuk senang-senang, ya hanya untuk mungkin kongko-kongko saja gitu. Tapi ada betul-betul ya semacam ya pendekatan diri, misalnya air mancurnya, atau mungkin ornamen-ornamen ya, misalnya ada air mancur ada ornamennya. Ya ketika saya pergi misalnya ke IUM di Malaysia itu, dia di depannya itu ada air mancur yang tulisannya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau di atas masjid itu biasanya ada tulisan Allah gitu ya. Di mana tuh ya, di Zam-Zam Tower itu kan kelihatan juga tuh di atas gitu ya. Nah itu adalah akrab. Nah kemudian ya, jadi kesimpulannya, nah hujan di sini kan ya. Nah kesimpulannya ketika kita bicara tentang menyeimbangkan etika dan estetika dalam Islam, artinya bahwa dalam Islam itu etika dan estetika bukan hal yang terpisah. Ya, ada etika, ya kita sebut saja akhlak gitu ya, dan juga estetika, keindahan. Ya, nah ini menjadi permasalahan. Keindahan itu ukurannya itu apa? Jadi jelas estetika itu adalah kajiannya itu adalah filsafat gitu ya. Nah, kenapa? Karena keduanya itu dalam Islam itu antara etika dengan estetika itu saling terkait ya, maka dalam Islam itu keduanya itu harus apa? Harus saling bergandengan. Jadi harus seimbang. Ya, adanya kunci untuk mencapai keindahan yang bermakna harmonis. Keindahan lahir dari adanya keselarasan antara nilai kehidupan sehari-hari. Nah, ya, jadi Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang estetika, ya sejatinya kita bicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah keindahan itu bisa kita hadirkan ya tanpa keluar ya dari keyakinan kita, atau tanpa menghilangkan dari nilai-nilai spiritual yang ada di dalam agama kita. Ya, misalnya di sini ada Bu Linda nih pakai fashionnya seperti ini, gitu ya. Bu Iroh
dengan keluarganya. Ustadz Mahfud kalau lagi ceramah ya pasti ininya adalah stylenya ya, pakai peci, pakai sarung, pakai jas mungkin gitu ya. Nah itu adalah bagian dari juga estetika. Misalnya kelihatan juga nih misalnya Ustadz nih Mahfud ada nggak mungkin nggak pakai peci, pasti dia selalu menutup kepalanya, karena menutup kepala itu ya sesuatu dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidaklah beliau sholat, kemudian juga misalnya misalnya juga khutbah gitu ya, atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya, dan memang kebiasaan waktu itu kepalanya itu selalu ditutup gitu ya. Walaupun tadi dia masuk ke dalam etika, selain juga hukumnya nanti adalah ya sebagian mungkin kalau bilang sunnah ya nggak apa-apa gitu ya, artinya sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan ya, karena banyak juga sekarang itu saya juga nggak pakai peci ini kan gitu ya, padahal pecinya ada juga nih pakai peci begini gitu ya. Nah ketika kita pakai peci begini, jadi orang itu tahu oh kayaknya serius banget nih kayaknya nih ya kalau pakai peci dan formal gitu. Iya itu adalah bagian dari estetika, tapi ya zaman sekarang bukan hanya peci ini saja, tentu saja orang bisa pakai misalnya nggak jelas gitu ya, ketahui begini juga ya. Punya ini juga nih, saya punya ikat juga, saya suka pakai juga. Ya. Nah, pakai ikat ini juga gitu. Jadi artinya dia adalah bagian dari ya, orang-orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang suka pakai peci hitam, ada yang suka pakai peci putih. Ya tren sekarang itu pakai ikat gitu ya, pakai bendu bendoan gitu ya, ininya gitu ya, pakai ikat lah ya, pakai belangkon gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagian dari ya sebuah estetika ya, sama kalau Nabi SAW pernah bersabda bahwa antum a'lamu ya bi amri au bi umuri dunyakum. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak secara qot'i ada di dalam Al-Quran ya, ada di dalam hadis gitu ya, ya silahkan, itu adalah bagian dunia yang kita diberikan kebebasan untuk melakukan ya, atau untuk memilih gitu ya. Jadi bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik ya, membawa kepada estetika. Oke. Jam 48 ya, sudah janji saya kasih 1 jam untuk kita bersama. Nah itu kajian kita ya, pembahasan kita terkait dengan etika dan estetika, masih